Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi tentang ekonomi skolastik dan merkantilisme yang beranggota Marza Faros Naditya, Farhan Muhammad Naufal, Arya Frenka Putra, dan saya sendiri Ellen Karlina Rompis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata skolastik diambil dari kata skuler, yang berarti ajaran atau sekolahan. Selain itu juga, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa skolastik bermula dari perkataan kolastikus, yang dimaksud untuk guru yang mengajar di sekolah-sekolah atau keluaran sekolah. Jadi, skolastik berarti sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada 9-15 yang mempunyai corak khusus yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terikat pada tuntunan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semua skolastik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan. Nah, di Galia Selatan itu pengaruh skolastik keluar sampai di Irlandia, di Nederland, dan di Jerman. Kemudian skolastik timbul di sekolah-sekolah kapitel, yaitu sekolah-sekolah yang dikaitkan dengan gereja, sistem logika, filsafat, dan teologi para sarjana abad pertengahan atau orang terpelajar. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh kaum skolastik. Pada era skolastik, peran serta pengaruh gereja sangat kuat. Dalam pemikiran ekonomi tokoh-tokohnya, setelah meninggalnya Raja Romawi pada akhir abad ke-5, periode panjang sekuler menjadi menurun dan muncullah ajaran-ajaran Islam. Dalam kekuatan organisasi, pemerintah, perbaikan sosial, dan kualitas hidup dalam literatur, ilmu pengetahuan, pengobatan, dan filsafat dengan menyajikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada era Yunani kuno. Masalah etika dan keadilan merupakan ciri utama pemikiran ekonomi aliran skolastik. Hal ini disebabkan oleh dominannya pengaruh ajaran gereja selama abad 17 sampai abad 19. Pemikiran kaum skolastik menekankan bahwa kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Jadi, pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih dominan dibandingkan ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis-penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah. Nah, asumsi yang dipakai penulis-penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah, ekonomi adalah subordinat dari pengorbanan serta perilaku ekonomi adalah serta satu aspek perilaku abadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Dan metode pemikiran dari skolastik adalah dengan mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan interpretasi, melakukan proses deduktif dan logika dari pengalaman manusia dengan didasari kejujuran dan kewenangan. Tokoh-tokoh yang dari aliran ini antara lainnya ada Peter Abelardus, ada Albertus Magnus, ada Thomas Aquinas, Wilhelm Ockham, dan Nicholas Cusasus. Saya di sini akan menjelaskan dua dari pandangan tokoh tersebut. Pandangan pertama dari Albertus Magnus tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan orang tersebut. Yang kedua ada pandangan Thomas Aquinas tentang pemungutan terhadap bunga. Ia menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, karena ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak sah. Baik, saya Marza Faros Nanditya Yuliantoro akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah latar belakang munculnya pemikiran skolastik. Metode pemikiran dari skolastik adalah dengan mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan interpretasi, melakukan proses deduktif dan logika dari pengalaman manusia dengan didasari dari kejujuran dan kewenangan. Orang di zaman itu menganggap kekayaan materi sangatlah perlu, sebab tanpa materi kita tidak bisa menghidupi diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Bagaimanapun juga motif ekonomi sangat dikecam, digambarkan dengan kalimat "The merchant can scarcely or never be pleased to God". Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa-masa skolastik.
di mana masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal yang berlangsung dari tahun 800 hingga 1200, skolastik puncak yang berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300, dan skolastik akhir yang berlangsung dari tahun 1300 hingga 1450. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya runtuh. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung yang terjadi pada tahun 742 hingga 814 dan dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia dan pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikirannya berbeda sekali dengan sebelumnya. Saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Pada mulanya, skolastik ini timbul pertama kalinya di Biar Italia Selatan dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Lalu skolastik puncak. Masa ini merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300 dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut ini terdapat faktor yang menyebabkan mengapa masa skolastik mencapai puncaknya. Yang pertama, adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina sejak abad ke-12 hingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang lurus. Lalu yang kedua, pada tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Lalu yang terakhir, berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo inilah yang muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana semarak pada abad ke-13. Lalu ada skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi atau tidak ada perkembangan. Dan sebenarnya dalam pembahasan skolastik, Islam terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode mutakalimin dan periode filsafat Islam. Namun, banyak buku filsafat dan sejenisnya mengenai peranan para ahli pikir Islam atau kemajuan dan peradaban Barat sengaja disembunyikan karena mereka, para bangsa Barat, tidak mengakui secara terus terang atas jasa para ahli pikir Islam dalam mengantarkan kemodernan Barat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan diteruskan oleh teman saya dengan penjelasan ekonomi merkantilisme. Terima kasih. Latar belakang merkantilisme. Yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Dan yang keempat, ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Dan yang terakhir, dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayanan, serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Pengertian merkantilisme. Terminologi mercari Latin yang berarti jual beli, yang berakar dari kata merk berarti komoditas. Merkantilisme adalah suatu sistem politik ekonomi. Yang pertama, negara atau raja memiliki wewenang yang besar dalam sistem ekonomi. Yang kedua,
Kemakmuran suatu negara atau raja diukur dari jumlah logam mulia yang dimiliki. Negara penganut paham merkantilisme. Yang pertama, merkantilisme di Spanyol. Perang salib mengakibatkan terjadinya perdagangan antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah. Namun jalur berhubungan darat ke India atau jalur Harifah sangat berbahaya dan mahal. Yang kedua, merkantilisme di Prancis. Pada zaman Raja Louis yang menjadi Menteri Perdagangan dan Keuangan adalah Jean-Baptiste Colbert yang menjadi seorang diktator. Selanjutnya, merkantilisme di Inggris. Merkantilisme dimulai pada zaman pemerintahan Raja Henry sampai zaman Ratu Elizabeth. Pada pemerintahan Ratu Elizabeth I, tokoh merkantilisme terkenal adalah Perdana Menteri Cromwell pada tahun 1558 sampai 1603. Yang terakhir, merkantilisme di Belanda. Merkantilisme di Belanda berlaku sejak dibentuknya VOC. Praktek merkantilisme Belanda diberlakukan tidak hanya di negara tetapi juga di semua negara jajahannya yang termasuk Indonesia. Tujuan merkantilisme Belanda adalah memperluas daerah koloni, yang kedua memperluas daerah pemasaran, dan yang terakhir mencari bahan baku untuk industri berupa rempah-rempah, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, dan lada. Tujuan dari sistem merkantilisme: memperbanyak aset dan modal negara atau raja, melindungi perkembangan industri perdagangan, dan melindungi kekayaan negara untuk membiayai negara atau raja sebagai satu-satunya penguasa ekonomi, membiayai dan memperkuat armada perang. Tokoh-tokoh merkantilis: yang pertama, Thomas More; yang kedua, Jean-Baptiste Colbert; yang ketiga, Sir William Petty; yang keempat, David Hume. Ide pokok dari merkantilisme: yang pertama, negara harus memperbanyak kekayaannya dengan menumpuk logam mulia. Yang kedua, volume perdagangan global harus ditingkatkan dengan memperbesar ekspor dan menekan impor. Yang ketiga, surplus yang diperoleh dari net ekspor akan dibayar dengan logam mulia, sehingga banyak logam mulia yang diperoleh dari luar negeri. Yang keempat, jumlah logam mulia yang dimiliki suatu negara sebagai alat pembanding tingkat kemakmuran di antara negara yang lain. Logam mulia digunakan sebagai modal membiayai armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.